Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, berjumpa dengan saya Ali dan Kang Jabir di channel Rumi Institute. Tepatnya berbagi pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi dan tasawuf. Pada kesempatan kali ini, Kanur, saya menemukan lagi sebuah syair yang ini enak nih untuk kita tahu ya gitu ya. Dan syairnya seperti ini ya. Apakah kata-kata itu sehingga kau mesti memikirkannya? Kata-kata itu apa? Hanya tembok duri kebun-kebun anggur. Ini maksudnya gimana? Apakah maksud kata-kata itu sama seperti ada orang yang ngata-ngatain kita terus bisa kita kan udah jangan dipikirin kadang gitu kan atau gimana nih? Karena Rumi di sini katakan itu hanya duri tembok dari kebun anggur gitu. Gimana deh, silakan. Jadi ini menarik ya. Cuma mungkin saya pertama ingin menggarisbawahi bahwa ini ada di Masnawi, dan ya seperti kita tahu syair Rumi termasuk baik di Masnawi atau di Ghazalnya, semuanya adalah tentang syair tasawuf atau syair sofistik. Jadi mungkin secara awal kita harus sadar ketika kita berhadapan dengan syair-syair dari Rumi, yang pertama kali mesti hadir di benak kita bahwa kita sedang berhadapan dengan syair sofistik. Nah, nanti kalau misalnya setelah itu mau memaknai sendiri, mau menganggap itu bagian dari perjalanan atau ada kaitannya dengan psikologi, ya itu sah-sah saja gitu. Itu tidak ada sesuatu yang kaidah yang mesti harus seperti ini gitu. Jadi mungkin yang pertama sebagai metode dalam bagaimana kita mencoba untuk menafsirkan syair Maulana Rumi. Nah, misalnya sini karena ini bahas kata-kata soalnya. Iya. Karena kita bahas kata-kata, makanya ini sebagai garis bawah bahwa kata-kata di sini kita berhadapan dengan kata-kata sofistik. Nah, makanya apakah kata-kata itu? Kata-kata itu hanya duri ya, seperti itu kira-kira. Hanya tembok duri kebun-kebun anggur. Jadi hanya tembok duri kebun-kebun anggur. Jadi ada kebun anggur, ada tembok yang melindungi kebun anggur itu, kan? Nah, jadi kata Rumi yang kata-kata mana? Ya tembok ini yang ada duri-durinya ini. Nah, yang di belakangnya itu adalah kebun mawar. Kebun mawar. Jadi tembok duri kebun mawar. Kan? Jadi artinya begini, para sufi tidak berhadapan dengan kata-kata. Gitu. Jadi ini sekaligus menjelaskan tentang syair-syair Rumi, bahwa syair-syair Rumi itu semuanya diraih dari pengalaman spiritual. Makanya Rumi mengatakan kata-kata ini tidak berasal seperti kalau kita buat puisi kan, kita kan mikir gitu. Iya. Makanya pendahuluannya kan tentang pikiran ya. Iya. Apakah kata-kata itu sehingga kau mesti memikirkannya? Jadi kayak kalau kita baca lagi nulis puisi kan, kita mikir cocok nggak ya? Kita edit, kayaknya bahasanya seperti itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi dia bukan sesuatu yang mesti dipikirkan, dia mengalir begitu saja dari dalam batin. Makanya ada hadisnya, siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka dia akan mengalir hikmah dari hatinya menuju lisannya. Jadi mengalir hikmah dari batin manusia. Jadi hikmah itu akan keluar dengan sendirinya tanpa harus memikirkan kata-katanya apa ya, kayak gitu. Kata-kata itu apa sih kau harus memikirkannya? Kata-kata itu apa sih kau nggak perlu kita harus memilah-milih katanya. Gitu. Dia biarkan sendirinya mengalir. Nah, makanya ada kata Plato nih menarik. Kata Plato, siapa yang jatuh cinta dia akan menjadi bujang. Oh iya. Betul. Sobat Rumi seperti itu nggak? Nah, makanya saya selalu mengatakan bagaimana cara baik puisi jatuh cinta dulu. Kalau belum jatuh cinta belum bisa buat puisi.
Nah, kira-kira seperti itu. Dia akan mengalir dari dalam batinnya, kemudian dia kata-kata itu akan keluar. Jadi benar kata Rumi, kata-kata itu apa sehingga kau harus memikirkannya. Kata-kata itu hanya tembok duri kebun mawar. Jadi kalau saya masuk di kebun mawarnya nggak perlu lagi kata-kata gitu. Nah, makanya di alam sana nggak perlu kata-kata, ketemu langsung tahu gitu. Nah, makanya ada pernah yang bagus mimpi yang orang koma gitu, dia sedang koma, dia menjelaskan perjalanan ketika dia koma. Di waktu dia katanya tiba di alam sana, dia melihat banyak tumbuhan, tapi dia heran, saya secara otomatis tahu ini tumbuhan ini namanya ini dan seterusnya. Jadi meskipun dia tidak pernah tahu di dunia ini, tapi secara otomatis dia mengetahui. Nah, makanya di sana kita tidak perlu lagi kata-kata. Kata-kata itu apa sih? Gak harus sama gitu. Ya, kita sudah tidak perlu berkata-kata lagi. Ya, biarkan aja lah. Apalagi sampai pusing-pusing. Ini salah gitu kan. Seperti itu ya Sobat Rumi. Ya Sobat Rumi, untuk kali ini mungkin sekian dulu. Silakan Sobat Rumi like jika suka, share juga. Kalau masih ada yang kurang puas atau mau ditambahin, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya. Saya Ali dan Kanur Jabir dari Rumi Institute pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.